Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rusmin Stanbuk A40120053. Di sini saya akan menjelaskan tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup dan lingkungannya. Tidak ada makhluk hidup yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, termasuk manusia. Misalnya, agar dapat bertahan hidup, manusia perlu makan. Makanan manusia berasal dari tumbuhan dan hewan. Sementara itu, hewan peliharaan dan tidak dapat hidup dengan baik tanpa bantuan manusia. Hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya dapat digambarkan sebagai berikut: individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Kemudian, pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan ukuran volume pada makhluk hidup yang terjadi selama masa hidupnya, sebagai akibat dari perbanyakan sel dan pembesaran ukuran volume sel yang tidak dapat balik, yaitu makhluk hidup yang telah tumbuh besar tidak akan balik lagi ke ukuran semula. Kemudian, perkembangan itu suatu proses perkembangan makhluk hidup menuju tingkat kedewasaan yang ditandai dengan adanya perubahan struktur dan fungsi masing-masing organ tubuh, hingga perubahan yang terjadi semakin kompleks. Pertumbuhan dan perkembangan ini terjadi secara bersamaan, sehingga jika suatu organisme mengalami pertumbuhan, maka organ-organ tubuhnya juga mengalami perkembangan. Kemudian, anatomi tubuh manusia. Anatomi tubuh manusia disusun ke dalam beberapa bagian sistem tubuh, yaitu sistem kerangka, sistem otot, sistem peredaran darah, sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem urinaria, sistem reproduksi, sistem saraf, dan sistem endokrin. Kemudian, sistem organ. Sistem organ merupakan bentuk kerjasama antar organ untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu, sehingga proses yang berlangsung di dalam tubuh suatu organisme dapat berjalan dengan baik sesuai aktivitas hidup organisme yang bersangkutan. Dalam melaksanakan kerjasama ini, setiap organ tidak bekerja sendiri, melainkan organ-organ saling bergantung dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Selanjutnya, hakikat sains atau ilmu pengetahuan alam adalah ilmu pengetahuan atau kumpulan konsep, prinsip, hukum, dan teori yang dibentuk melalui proses kreatif yang sistematis melalui inquiry yang dilanjutkan dengan proses observasi empiris secara terus-menerus. Merupakan suatu upaya manusia yang meliputi operasional mental, keterampilan, dan strategi memanipulasi dan menghitung, yang dapat diuji kembali kebenarannya, yang dilandasi dengan sikap, keinginan, keteguhan hati, ketekunan yang dilakukan oleh individu untuk menyingkap rahasia alam semesta. Mungkin itulah tadi resume materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.